kami bagian dari pemberdayaan TIK ke desa, dan kolaborasinya adalah kita dengan teman-teman komunitas juga, terutama di relawan TIK Kabupaten Pemalang. Nah, untuk kegiatan hari ini sebetulnya kegiatan yang berlanjut ya, ini kegiatan yang terus-menerus sebetulnya setiap tahun ada berkaitan dengan pemberdayaan TIK. Karena berhubung di pemerintah daerah itu ada program kerja Desi. Nah, ini berkaitan dengan DEDI, yaitu Desa Digital. Maka tugas kami di Dinas Permasdes dan juga teman-teman Puspindes ingin kembali supaya desa ini mampu untuk berdaya di TIK-nya, yaitu di sistem informasi desanya, untuk berkontribusi dalam program kerja DEDI, Desa Digital. Untuk hari ini itu, untuk kegiatan ini itu dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 31 Maret 2022. Adapun isinya konten dari pelatihan ini adalah kembali lagi kita mengingatkan desa untuk lagi-lagi untuk sadar akan data, bahwa desa butuh yang namanya data desa yang terdigitalisasi, karena tadi lagi berhubungan dengan program kerja Desa Digital. Maka dari itu selama hampir 2 minggu ini, berarti ya 7 hari inilah, 1 hari 2 kecamatan, berarti ada 14 kecamatan, 211 desa. Yang kita undang ini adalah admin desa, admin yang ditunjuk oleh desa untuk pengelolaan sistem informasi desanya, baik itu sidekemnya, baik itu websitenya maupun media sosial. Nah, ini khusus untuk yang sidekem, itu untuk pengelolaan data desa. Semuanya ada di kegiatan hari ini dan sampai tanggal 31 Maret 2022. Mungkin itu. Oke, untuk biasanya kalau permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman admin desa itu apa untuk pengelolaan website desa itu? Ya, banyak ya. Jadi mungkin yang paling nomor satu mungkin ya adalah soal bagaimana orang itu harus ada juga, ibaratnya kayak diopeni dalam tanda kutip tuh, ya dibayar gitu kan, ibaratnya. Kita sudah mendorong ke teman-teman kabupaten dalam hal ini permasalahan yang seperti ini, yaitu biasanya ada orang tidak ada anggaran, ada anggaran tidak ada orang gitu. Inilah biasanya dua-dua itu yang biasa terjadi masalahnya itu. Tapi yang sering adalah ada orang tidak ada anggaran. Makanya kita gimana nih solusi yang paling baik untuk supaya ini tidak menjadi masalah terus menerus gitu. Cuman ada beberapa desa yang akhirnya mulai sadar bahwa ini perlu untuk dianggarkan dan perlu ada orang untuk pengelolaan ini supaya desa ini bisa berdaya dalam TIK-nya. Jadi kita juga sambil memberikan komunikasi ke desanya bahwa ini perlu, ini penting, dan ini harus ada di anggaran setiap tahun desa. Untuk admin desa harus ada anggaran khusus misalnya, ya entah itu digabung dengan pengelolaan yang lainnya ya, selain website, selain sidekem, mungkin Siskudes dan yang lainnya, mungkin itu juga bisa. Paling itu sih solusinya. Kalau untuk keberlanjutan rata-rata kan biasanya kalau pelatihan tuh, ketika pelatihan mungkin semangat banget gitu kan, tapi setelah pasca pelatihan kan mungkin agak-agak redup ya. Mungkin untuk menyiasati hal seperti ini mungkin keberlanjutannya seperti apa? Ya, kita sering tuh memang ibaratnya kayak kita punya istilah tuh barlen ya, bubar kelalen. Habis bubar pelatihan pasti kelalen kabeh, lupa semuanya. Makanya kita ada biasanya pendampingan di luar, teman-teman Puspindes itu dengan relawan TIK-nya itu biasanya langsung turun ke desa untuk lagi-lagi, atau kegiatan di dinas itu ada monitoring lah biasa. Jadi pasca pelatihan kita evaluasi mana nih yang kurang, mana yang harus diperbaiki lagi. Ya kita turun langsung ke desa untuk ini tolong diperbaiki lagi, ini tolong diisi lagi, ini tolong diupdate lagi gitu. Secara kedinasan itu mungkin, tapi secara di luar kegiatan komunitas kita juga, kita kan punya beban, punya tanggung jawab juga terhadap
desa, karena relawan TIK juga turun biasa ke desa untuk literasi digital kepada teman-teman desa, juga masyarakat desanya. Jadi sekalian gitu kita untuk supaya tidak berlen lagi gitu. Mungkin itu sih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas? Wah, apa ya? Ya semoga desa itu tujuan kami itu sebetulnya pengen desa khususnya di Kabupaten Pemalang itu mampu untuk bisa menunjukkan eksistensinya terhadap identitas desa. Salah satunya adalah contoh kecil adalah dengan data desa. Jadi desa yang disebut desa wisata itu seperti apa, desa digital itu seperti apa, desa sinergi itu seperti apa. Kalau disebut desa digital itu mungkin eksistensinya adalah desa yang mampu menunjukkan contoh kecil adalah tentang kesehatan balita di desanya itu ada stunting atau enggak. Itu kan sampai sekarang mana yang bisa menunjukkan hal tersebut. Atau desa yang aktif dengan media sosialnya sekarang hanya beberapa desa saja. Jadi kalau kita ditanya desa yang aktif itu yang mana, ya pasti itu aja. Makanya kita pengen berharap ada setiap tahun tuh ada kejutan-kejutan lah. Ini desa yang aktif itu tidak hanya ini aja, tapi berkembang terus. Ada desa yang mampu menunjukkan itu tadi identitas desa dengan desa yang seperti apa. Salah satunya adalah kita dorong dengan digitalisasi data desa. Mungkin itu. Tapi jenengan pernah tinggal di desa lain, entah itu di luar Pemalang ataupun di Pemalang, itu beda. Kalau di wilayah Pemalang, Kabupaten Malang ini ada kegiatan pembekalan sistem informasi desa berbasis digital RPJMD Kabupaten Malang 2021 sampai 2026. Makanya akhirnya sistem ini diaktifkan kembali biar di desa-desa itu aplikasi digital sesuai dengan desa digital itu bisa berjalan dengan baik. Peserta pelatihan itu ada 211 desa di Kabupaten Malang, yang mana harapannya nanti para tenaga admin yang mengelola aplikasi desa digital itu mengupload semua potensi yang ada di desa, baik itu produk unggulan yang ada di desa, terus jumlah penduduk, terus semua lah potensi yang ada di desa, yang nantinya semua OPD harapannya data apa yang mereka butuhkan mereka bisa mengambil dari aplikasi digital yang dikelola di Kabupaten Malang. Ya, jadi harapannya dengan desa digital ini harapannya nanti semua potensi yang ada di desa, produk maupun wisata ya, karena Kabupaten Malang desa wisata juga merupakan produk unggulan, ini disinergikan antara desa wisata dengan desa digital, berkolaborasi di situ, diunggah, dipublikasikan, diperkenalkan, dipromosikan lewat aplikasi digital itu. Kemudian harapannya dengan itu nanti akan menjual desa dan potensi desa keluar, sehingga muara terakhirnya adalah kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Muara terakhirnya. Hari ini mengikuti pelatihan bimbingan teknis pengelolaan Sidekem. Ini sangat membantu sekali untuk desa dan pelayanan desa digital di Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Sikasur, agar warga lebih mudah memanfaatkan layanan di desa. Mungkin itu.